Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk Anda hari ini. Dan terima kasih atas waktunya sudah melihat di program kita, yaitu di EduTech UPT TIKP Terus Maju dan Inovatif. Dan untuk siang hari ini, untuk Anda, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan juga inspiratif tentunya untuk Anda, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Suhartono MPD. Agar kita mempersingkat waktu, mari kita menyapa terlebih dahulu. Selamat beraktivitas dan selamat datang di UPT TIKP, Bapak. Ya, selamat siang Mbak Novi. Ya, alhamdulillah Pak ya, akhirnya ada waktu untuk datang di UPT TIKP di podcast studio. Selalu ada waktu, selalu ada waktu dengan kesibukan Pak Hartono, nggih. Siap. Baik Bapak, ini saya akan menggali tentang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan ini saya akan membahas mengenai PPID ya Pak. Ya, PPID yaitu pelayanan publik informasi dan dokumentasi. Itu memiliki layanan apa saja Pak? Ya. Jadi gini Mbak Novi, terima kasih. Pertama sebelum saya menjawab itu saya sampaikan terima kasih telah adanya podcast TIKP yang luar biasa ini. Semoga dengan adanya podcast TIKP ini masyarakat bisa mengetahui, bisa teredukasi dengan informasi-informasi terkait dengan pendidikan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, terkait PPID ini adalah salah satu upaya kita. Memang selama ini anggapan masyarakat untuk mencari informasi ada kesulitan, kemudian untuk mencari informasi mungkin terkendala, maka di sekretariat itu ada humas dan PPID di dalamnya adalah memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi terhadap informasi-informasi yang update di Dinas Pendidikan. Sehingga harapannya dengan adanya PPID itu masyarakat akan lebih cepat tahu informasi-informasi yang ada di Dinas Pendidikan, dan kita juga membuat staf-staf yang bekerja di bidang itu dia akan bekerja sebaik-baiknya. Artinya dia tidak membeda-bedakan informasi ini harus diberikan ke siapa, tetapi semua ada diperuntukkan pada masyarakat yang butuh terhadap informasi ini. Sehingga harapan kita Dinas Pendidikan itu betul-betul memberikan informasi dan mengedukasi kepada masyarakat terhadap informasi-informasi yang ada di Dinas Pendidikan. Baik, gitu. Berarti di PPID ini bisa siapa saja, baik masyarakat, guru atau tenaga pendidik bisa mempunyai jawaban ya Pak ya. Kalau kita akan bertanya atau menginformasikan ini di mana ya, bidang ini di mana ya, atau apapun itu. Baik. Untuk informasi ini Pak, apa saja sih yang biasa diperoleh oleh masyarakat ketika di PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur? Jadi gini, PPID ini tidak hanya informasi-informasi yang mungkin tidak diketahui masyarakat, namun juga melayani intern kita yang suatu saat ada masalah atau mungkin ada aduan, mungkin di ITKP ada aduan dari lembaga swadaya masyarakat diarahkan ke TIKP, itu tidak harus dijawab langsung ke TIKP, maka komunikasi dengan PPID, karena di teman-teman di PPID itu tahu bahwa strategi atau cara menjawab itu harus mengikuti prosedur ini. Ada prosedur SOP-nya ya? Iya, sehingga kita tidak serta-merta menjawab pengaduan-pengaduan langsung kita jawab langsung kepada mereka yang mengadu, tetapi harus ada prosedur-prosedur yang benar. Nah, selain itu Mbak, untuk masyarakat ya informasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, apalagi di saat ini terkait PPDB, masyarakat juga akan
bertanya tentang PPDB, kita juga akan menjawab itu. Kemudian masalah kurikulum juga, masalah mutasi, masalah apapun yang terkait dengan layanan pendidikan, insya Allah kita akan bisa memberikan jawaban yang terbaik, itu. Jawaban juga yang terbaik. Baik, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini memiliki PPID ya Pak. Jika masyarakat atau guru ataupun lainnya jauh dari Surabaya, apakah cabang dinas tentunya untuk Kasubag TU ini bisa memfasilitasi, membantu para masyarakat juga untuk mendapatkan informasi, Pak? Iya, jadi begini, konsep kita memang dengan PPID ini harapannya adalah memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Baik. Cabang dinas pendidikan adalah representatif dari dinas pendidikan. Yeah. Maka informasi-informasi kalau memang tidak bisa nyampe ke dinas pendidikan, maka di cabang dinas juga memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan hal-hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat di cabang dinas. Maka dari itu Kasubag TU, kepala cabang dinas maupun kasih yang lain ini harus betul-betul paham dan betul-betul bisa memfasilitasi informasi-informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Baik. Namun kalau toh tidak melalui cabang dinas, kita ada media-media lain untuk komunikasi, media penunjangnya, media penunjangnya, media sosial. Betul. Kita punya IG, kita punya website, banyak sekali ya Pak ya, IG, lalu Facebook, layanan masyarakat, Twitter, atau bisa kita langsung dengan by telepon. Baik. Gitu. Jika masyarakat, apalagi ini kan bulan-bulannya PPDB ya Pak, pasti ini sekitar berapa persen ya? Pasti PPID ini membludak pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira Pak, untuk pertanyaan dan jawaban ini, maksudnya dibutuhkan untuk jawaban ini jika ada masyarakat yang bertanya. Apakah langsung dijawab kalau dari daerah atau mereka langsung ke ruangan atau ke tempat tersebut? Kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi ini terkhusus pada PPDB. Jadi di PPID nanti di sana ada ruang khusus atau tempat khusus yang kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertanya. Mungkin secara teknis teman-teman di PPID tidak paham terhadap teknik substansinya PPDB. Maka nanti ada tim dari UPTTIKP yang sebagai pelaksana PPDB itu, tim khususnya yang atau operatornya akan kita jadwal. Mereka akan berada di sana. Apabila pertanyaan atau secara substansi pelaksanaan, maka mereka ikut bisa membantu. Namun kalau pertanyaan-pertanyaan umum hanya seperti persyaratan umum, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dia hanya ingin mengetahui sesuai juknis, maka dari tim PPID sudah bisa menjawab. Namun kalau masalah teknis secara substansi, nanti kita memang menugaskan tim operator yang dari UPTTIKP ini berada di sana, sehingga masyarakat tidak akan terombang-ambing. Masyarakat bisa langsung bisa mendapatkan jawaban di saat itu juga. Berarti tim PPID ini bisa secara offline atau datang ke kantor, bisa juga melalui online ya Pak ya tentunya. Jadi fleksibel. Mana yang bisa masyarakat datangi atau secara online. Monggo silakan. Baik Bapak. Ini apakah ada contoh kasus mengenai pernah ditangani oleh PPID Pak? Sedikit. Jadi gini, pernah ada kasus yang ditangani oleh PPID. Contoh ada masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan PPDB di tahun dulu. Baik, tahun 2023. Oke, baik. Langsung membuat surat kepada Dinas Pendidikan. Karena surat itu tidak dilengkapi oleh identitas pengirim, dan juga identitas pengirim, dokumen maka itu harus diserahkan dulu
Maka PPID yang lebih tahu bahwa ini kurang apa untuk menjawab, sehingga prosedurnya harus kita ikuti. Tidak lantas kita langsung menjawab. Kenapa? Bisa saja itu adalah dimanfaatkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Bisa saja dia hanya untuk mencoba-coba. Tapi kalau betul-betul itu sebuah aduan yang betul-betul terjadi di masyarakat, maka saat dia mengirimkan aduan itu mesti harus dilengkapi dengan identitas pribadi maupun di mana dia bertempat tinggal. Sehingga kalau sudah seperti itu, insya Allah PPID langsung bisa menjawab pelaksanaan itu. Ya, pasti ini tim PPID-nya sangat sabar ya Pak menghadapi layanan masyarakat baik offline dan juga online-nya. Ya, harus sabar. Harus sabar, ekstra sabar ya Allah. Gitu. Lalu Bapak untuk ada nggak sih Pak bagaimana penanganan terhadap kasus ini jika mereka belum puas? Padahal tim PPID sudah memberikan jawaban sesuai dengan bidang dan UPT-nya dan sudah baguslah. Ini loh jawabannya seperti ini SOP kita. Tapi mereka masih belum puas. Ibaratnya seperti mencari celah. Nah, mungkin yang tidak bertanggung jawab ini ya Pak ya. Masih ada kalau itu masih ada, masih ada merasa belum puas, tetapi kami berupaya untuk menjelaskan secara detail sampai mereka itu paham betul terhadap apa yang diadukan itu, dan itu kita memang harus membuat win-win solution. Iya, baik Pak Suhartono. Ini kan kita membahas mengenai pelayanan publik, informasi dan juga dokumentasi. Apakah ada kesan untuk para Kasubag TU atau beberapa jajaran yang ada di cabang Dinas Pendidikan mengenai pendidikan dan juga pelayanan masyarakat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini? Ya, terima kasih Mbak Novi. Sebelum mengakhiri perbincangan kita siang ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya berharap pertama adalah membangun komunikasi dan koordinasi antar semua pelaksana pendidikan, mulai dari guru, tenaga kependidikan, kemudian yang ada di cabang dinas, yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mari kita menyamakan satu persepsi. Persepsinya adalah membawa pendidikan di Jawa Timur menjadi hebat dan berkualitas. Ini yang pertama. Yang kedua, itu bisa kita lakukan dan kita bisa wujudkan apabila komitmen harus kita bangun. Komitmennya apa? Komitmen bekerja yang benar-benar bekerja. Artinya kita tidak bisa bekerja kalau hanya dilihat pimpinan. Tetapi tanpa dilihat pimpinan pun kita bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah berikan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan layanan kepada masyarakat itu ada beda. Kalau ini tidak kenal maka tidak dilayani dengan baik. Kalau ini kenal dilayani dengan baik. Itu jangan sampai terjadi. Mindset itu harus kita rubah. Semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi kita semuanya. Yang terakhir, semangat kita harus kita bangun bahwa tanggung jawab ini adalah bukan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab kelompok, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Baiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah baiknya kita. Baiknya Dinas UPT TIKP adalah baiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kekurangannya ada di cabang dinas, adalah kekurangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Artinya semua ada keterkaitannya demi kebaikan pendidikan di Jawa Timur. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Hartono untuk siang hari ini atau segmen hari ini. Dan untuk Anda yang suka kasih, itu tadi adalah materi atau pembelajaran mengenai layanan masyarakat atau PPID tentang pelayanan publik, informasi dan juga dokumentasi. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa untuk support media sosial kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.